Setelah beberapa bulan nasib para terpidana tidak menemukan titik terang, kini kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Adapun babak baru ini dimulai setelah isu Sudirman mulai melawan di dalam kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji, kasus Vina Cirebon sebentar lagi tamat setelah Sudirman melawan. Diketahui saat ini Sudirman mencabut kuasa hukum dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar dan balik melawan. Sudirman melalui kuasa hukumnya yang baru dari Peradi, kini ikut mengajukan peninjauan kembali, PK, bersama 6 terpidana lainnya. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji mengatakan, kasus Vina Cirebon sebentar lagi selesai atau tamat. Hal itu setelah Sudirman mencabut kuasa hukum dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar dan balik melawan. Sudirman melalui kuasa hukumnya yang baru dari Peradi, kini ikut mengajukan peninjauan kembali, PK, bersama 6 terpidana lainnya. Tidak pernah memukul siapapun, tidak melakukan apapun, dan dia tidak ada di peristiwa itu. Itu mengakunya dia, kata Jutek Bongso. Pengakuan Sudirman itu, kata Jutek, selaras dengan 6 terpidana lain yang juga mengaku tidak ada dalam peristiwa tersebut. Makanya kami siapkan PK-nya tidak terlalu sulit, ungkapnya lagi. Menurut Jutek Bongso, saat ditemui di Lapas Bancai Bandung, bicara Sudirman memang seperti orang normal pada umumnya. Tapi menurut tim kami, daya pikirnya agak lambat. Contoh ketika kita cerita sesuatu, dalam waktu berapa lama dia lupa apa yang dia katakan, dan dia bisa berubah lagi, kata dia. Jutek Bongso juga mengungkap adanya saksi baru yang melihat Sudirman di malam kejadian. Ada saksi baru yang melihat Sudirman pukul 21.30 waktu Indonesia Barat berada masih di depan rumahnya. Itu jadi petunjuk kenapa dulu gak hadir. Inilah kebenaran mencari jalannya sendiri, tandasnya lagi. Menanggapi hal itu, Susno Duaji semakin yakin kalau peristiwa pembunuhan Vina dan Eki memang tidak ada. Sudirman sudah mengaku tidak ada di tempat kejadian, berarti kan kejadian itu sama sekali tidak ada, kata Susno Duaji. Apalagi kata dia, kesaksian juga tidak ada. Baik saksi mahkota, dan saksi yang melihat langsung juga tidak ada. Ya memang saya katakan dari awal, ini mengadili hantu, tandasnya. Bahkan menurut dia, peristiwa yang diadili juga tidak ada. Baik dari keterangan saksi dan alat bukti lain juga tidak ada. Jadi kita selama ini se-Indonesia Raya sudah terkuras tenaga dan pikiran kita pada skenario yang tidak ada. Kasus nyatanya tidak ada, kita mengadili skenario, kata dia. Dengan pengakuan terbaru Sudirman, kata Susno, tak ada lagi alasan bagi pendukung Ibtu Rudiana. Sudahlah, kalau Sudirman mengaku begitu, tidak ada lagi cantolan dari kaum Bani Inkrah. Sudah tamatlah filmnya, sudah selesai ini, ungkap dia. Susno Duaji bahkan meyakini PK para terpidana akan diterima oleh hakim. Dengan syarat, hakimnya harus bijak, betul membaca berkas, mengerti perasaan, dan mencintai pengadilan. Karena kalau hakim yang dulu saya yakin gak baca berkas, tandasnya. Perubahan bentuk fisik Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon diungkap ayah kandungnya, Asep. Asep membeberkan jika anak kandungnya itu dalam keadaan sehat. Bahkan kata Asep, saat ini badan Rivaldi tak lagi kurus seperti saat pertama kali mendekam di penjara. Asep tak ragu menjelaskan, putranya itu kini gagah dan pantas diajak main film. Hal itu diungkap Asep lewat channel YouTube, Ferry. Pada kesempatan itu, Asep menanyakan siapa sutradara pembuat film Vina. Asep pun langsung melanjutkan, jika dia ingin mengucapkan terima kasihnya. Lebih lanjut, Asep meminta agar sang sutradara Vina Cirebon untuk datang ke rumahnya. Di sela-sela itu, Asep berharap agar Umbara dapat memberi kesempatan untuk Rivaldi. Sementara itu, Asep membeberkan, jika Rivaldi adalah anak yang pendiam tapi memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, Asep meminta maaf terhadap semua pihak yang sulit untuk menemuinya. Asep beralasan jika sulit dihubungi karena dia tak memiliki smartphone. Salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kabarnya mengalami nasib pilu 8 tahun menjalani masa hukuman di penjara. Sudirman bahkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman, kini menghuni Lapas Bancai, Bandung. Bahkan, Sudirman sempat tak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa waktu lalu Sudirman sudah dikembalikan penyidik ke Lapas Bancai, Bandung. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana.
Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik, di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Bahkan, Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru karet. Selain itu, Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang ia alami. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di Polda. Terus katanya kepalanya disiram air panas. Kan dia enggak mau ngaku peristiwanya, ungkap Titin. Sudirman juga disiksa oleh penyidik agar mengakui bahwa Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Kisah pilu dari salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kembali jadi sorotan. Sebelumnya Sudirman dikabarkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Terbaru, Sudirman kini sudah dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung setelah sebelumnya dipinjam Polda Jabar. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Dia, Sudirman, kelihatan tidak sehat aja. Kalau yang lain, terpidana lain, kan segar. Kalau Sudirman itu ringkih banget, pelan jalannya, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Tony RM, Minggu, 25 Agustus 2024. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik, di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Terungkap sudah arti kata ngejob di handphone Vina Cirebon yang sempat heboh. Untuk diketahui, percakapan tentang ngejob ini sempat membuat pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni curiga. Kata Pitra Romadoni, percakapan soal ngejob tersebut antara Mega dengan Teh Ayu. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana ini meyakini bahwa percakapan tersebut merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu. Pengacara Mega Lestrai, Muchtar Effendi menerangkan memang ada percakapan soal ngejob, tapi itu antara Mega dengan Vina. Kata Muchtar, perbincangan ngejob ini berawal saat Mega meminta Vina untuk membawa makanan saat pulang ke rumah Widi. Muchtar menerangkan pesan itu dikirim oleh Mega ke handphone Vina. Lantas Vina membalas dengan menggunakan kata ngejob. Muchtar berpendapat bahwa saat itu Vina kesal karena belum bekerja tapi sudah dititipi makanan. Mega Lestari menerangkan pada 2016 lalu, memang Widiasari dan Vina belum memiliki pekerjaan. Sebelumnya Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, menyoroti percakapan Mega Lestari tentang ngejob. Lalu ditambah lagi ada chat yang menurut Pitra Romadoni dikirim oleh Teh Ayu. Pitra Romadoni berkukuh bahwa percakapan itu merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu, bukan handphone Vina. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta agar penyidik kasus Vina